kali melakukan vaksin terhadap anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Tanjung Margo ke Nah ini selain daripada itu Pak Junedi kan bahwa kita tadi pagi aku baca di media online nasional bahwasanya mengatakan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, bahwa diprediksi Omikron itu akan meledak di Februari dan awal ini Maret. Nah ini persiapan kesiagaan dari pemerintah Kabupaten Bali sendiri menyikapi bahwa ada varian baru Omikron. Maka daripada itu, jadi salah satunya tetap kita melaksanakan protokol kesehatan itu yang paling utama. Yang kedua kita melaksanakan vaksin. Jadi makanya tadi kami tetap menghimbau kepada masyarakat bagi yang belum divaksin itu segera untuk melakukan vaksin. Dan kalau dia satu harus vaksin kedua dan sekarang sudah ingin melakukan vaksin yang ketiga. Nah makanya untuk mengantisipasi jangan sampai varian baru itu masuk ke Bali, maka kita mau tidak mau menggiatkan masalah vaksin. Itu salah satu upayanya yang dapat kita lakukan. Iya. Nah ini kan sudah target kan sudah terlampaui ini Pak Junedi. Pemerintah itu kan memberlakukan ini dengan program Peduli Lindungi ya. Artinya uang yang divaksin itu akan tahu deh bahwa dia sudah divaksin atau tidak ketika dia akan berinteraksi ya kan ke dalam kerumunan kan. Contoh seperti misalkan saya ke kantor dinas kantor BPBD Bali ini diwajibkan ya kan menunjukkan kartu vaksin ya. Nah sejauh ini apakah itu sudah diberlakukan ke seluruh instansi yang ada di Kabupaten Bali, bukan instansi pemerintah maupun seluruh stakeholder yang ada? Baik, jadi memang berdasarkan edaran dari Gubernur bahwasanya bagi yang pengguna pelayanan publik itu diwajibkan sudah divaksin 1 atau 2. Maka kami sudah menyediakan untuk masuk ke BPBD dan sudah kami himbau seluruh OPD untuk bikin scan untuk mengetahui sejauh mana atau mengetahui orang-orang tersebut dari vaksin tersebut. Maka ke depan akan kita mulai perlakukan bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan publik mau tidak mau dia harus divaksin terlebih dahulu. Begitu juga anak-anak sekolah, kedepannya masih kami menghimbau agar ayo wali murid mengizinkan anaknya untuk divaksin dan mungkin ke depan akan kita perlakukan bahwasanya bagi yang tidak vaksin belum dapat mengikuti belajar secara tatap muka. Nah ini masih sebatas kami menghimbau terlebih dahulu. Harapan kami seluruh masyarakat Bali baik yang berumur 6 tahun sampai ke atas itu semuanya divaksin sehingga kita dapat mengantisipasi, dapat membendung varian baru yang akan memasuk ke Indonesia khususnya Bali yang berdasarkan perakiran dari pihak pimpinan pusat bahwa akan masuk sekitar bulan-bulan Februari. Nah maka dari itu kita sama-sama mengatasi hal tersebut jangan sampai masuk ke Bali. Nah, artinya Pak pemberlakuan ini Peduli Lindungi melalui scan kode ini ya. Ini baru sebatas himbauan kepada masyarakat kan, artinya baru sebatas itu kan sosialisasi ya. Artinya pemerintah ke depan akan memperlakukan ketat ya. Ketika masyarakat tidak ada kartu vaksin, artinya masyarakat tidak bisa masuk ke dalam kerumunan yang sifatnya pelayanan publik seperti itu Pak. Ya, jadi sekarang ini kami masih tahap mengimbau kepada masyarakat, maka sudah kami ada edaran Bupati agar seluruh pelayanan publik baik itu KP-KP, baik itu toko-toko itu sudah mulailah memasang scan
QR itu untuk dapat mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah vaksin atau belum. Iya. Jadi kalau memang belum didapat itu, sebaiknya mereka disarankan untuk vaksin terlebih dahulu. Jadi kita sudah mulai melakukan himbauan-himbauan itu. Kita belum mewajibkan, tapi harapannya ke depan jangan sampai demikian. Jadi memang kita masih ingin menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan hal tersebut, karena ini merupakan untuk diri dia sendiri dan untuk orang lain. Nah ini Pak, kita kan tadi dijelaskan oleh Pak Junaidi bahwasanya di awal tadi bahwa kita Kabupaten Pali itu kan sudah menurun ya, sangat menurun ya. Ini apa dia, orang yang terinfeksi ini apa COVID-19. Nah sampai saat ini Pak, ada data bahwa ada masyarakat kita di Kabupaten Pali yang terkonfirmasi atau dalam masa ini apa dia, perawatan atau apapun itu kan. Sejauh ini informasi ini apa dia, datanya siapa? Baik, jadi maka saya katakan dari awal tadi bahwasanya hingga saat ini Pali memang sudah zero. Jadi laporan terakhir dari juru bicara saya Ya. bahwa yang terkonfirmasi masih seperti lama 870, Ya. yang sembuh 791, yang meninggal itu 79. Ya. Sementara yang diisolasi maupun yang sedang terkonfirmasi sama sekali sudah 3 Nol. bulan terakhir ini zero, nol. Oh, artinya nol Pak ya? Iya. Oh, iya. Nah itulah ini apa dia, sahabat gereja. Artinya Pak Junaidi yang menjadi salah satu garda terdepan, baik itu mewakili pemerintah dari Polri maupun TNI yang memang sedari awal memang berjuang ya, ini mana caranya supaya COVID-19 ini bisa hilang dari Kabupaten Bali. Terbukti dari data dari Pak Junaidi tadi bahwasanya dalam kurun 3 bulan ini Pak, Ya. bahwa Kabupaten Pali sudah zero daripada COVID-19. Ini kita patut apresiasi kinerja mereka. Jadi untuk itu kita jangan lalai dengan apa yang sudah ini apa deh, yang kondisi sekarang gitu kan. Karena kasihan dengan pemerintah, dengan semua pihak yang sudah berjuang. Ketika kita lalai, Omikron akan masuk. Nah ini terakhir lah ini dia Pak Junaidi, mohon himbauan lah ya kepada khusus kepada COVID-19 varian Omikron ini, pesannya jangan sampai kita lalai kan, dengan lalai sehingga kita Kabupaten Pali banyak ditemukan misalkan masyarakat yang nantinya akan ini terinfeksi COVID-19 varian baru. Oke, jadi himbauan kami, mari peduli pada kesehatan diri sendiri, tapi yang tidak kalah pentingnya, mari kita juga peduli dengan kesehatan orang lain. Jadi hal itu lakukan tetap bahwa kita menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, karena virus varian baru ini kalau bisa jangan masuk Kabupaten Pali. Kita sama-sama menjaga itu. Terima kasih. Closing statement lah ini Pak Junaidi. Terakhir secara keseluruhan BPBD Bali menghadapi tahun 2022 ini. Baik, BPBD Pali siap secara SDM, siap secara peralatan. BPBD Pali mengajak masyarakat Pali, yuk sama-sama kita mengatasi bencana, karena bencana adalah urusan bersama. Oke, sahabat Super Eja, itulah tadi ini closing statement dari Pak Junaidi. Artinya dengan tanggapan terakhir beliau berakhir sudah ini bincang-bincang itu hari ini dengan Pak Junaidi. Oke, terima kasih sahabat Super Eja dimanapun Anda berada. Terima kasih juga ini Pak Junaidi yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan tanggapan penjelasan terhadap kinerja daripada ini BPBD Bali yang mewakili pemerintah Bali. Oke, sahabat Super Eja dimana berada, kita akan kembali di channel yang sama dengan angle yang berbeda. Jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.